Hai, ketemu lagi dengan Nas Umar. Finally, kita masuk di akhir dari kontroversi teknik yoga. Sebenarnya, yang namanya kontroversi itu tidak pernah berakhir, teman-teman. Dari waktu ke waktu, selalu ada saja hal-hal yang kontroversial, khususnya di yoga. Tapi, kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, dengan tepat, dengan bijak, maka yang kontroversial itu tidak lagi menjadi kontroversial. Minimal di telinga kita, di kepala kita, dan di hati kita. Ya kalau di orang lain mah, ya bodo amat lah ya. Yang pertama, cara nyikapinya itu bodo amat. Ya bodo amat dengan orang lain, mereka punya teknik yang beda, bodo amat. Yang penting gua begini, atau minimal kalau sebagai murid, sebagai praktisi yoga, ya udah guru gua begini dan aku cocok, selesai. Yang keduanya, saling menghargai dan positive thinking. Kalau meskipun ada hal yang benar-benar berbeda, kok ini kayak bertolak belakang sama kita, ya udah menghargai saja. Yang ketiga, cara nyikapinya adalah kalau memang bukan tanggung jawab Anda, nggak usahlah mengkoreksi orang lain gitu. Apalagi kalau Anda misalkan hanya seorang praktisi yoga ya. Nah, sekarang kan zamannya sosmed nih, kayaknya gatel gitu ya kalau ada orang yang berbagi terus menurut kita salah. Itu kalau nggak mengoreksi itu kayaknya gatel gitu ya. Kalau misalkan Anda mau mengoreksi juga, pertanyaannya apakah Anda orang yang tepat? Apakah itu boleh kalau Anda hanya seorang praktisi yoga, bukan guru, dan pengen mengoreksi orang lain? Ya boleh, ya kan? Kan saling mengingatkan, saling mengedukasi, saling meluruskan, itu hal yang baik gitu. Tapi kalau sudah sampai ke situ, Anda harus tahu lebih. Tahu lebih apa itu? Ya minimal prinsip dari sebuah teknik. Nah lo, ya nggak sih? Jadi jangan asal ngoreksi orang lain gitu. Karena kalau misalkan Anda ngoreksi orang lain, ternyata Anda malah yang salah gitu. Atau malah Anda tidak tahu cara mengoreksi orang lain, akhirnya jadinya kayak hate speech ya, kayak komen negatif gitu yang menyakiti orang lain gitu. Jadi mengoreksi orang lain pun ada tata caranya gitu. Gitu teman-teman. Jadi kalau Anda udah mulai mau mengoreksi orang lain, Anda harus tahu yang namanya prinsip dari sebuah teknik. Teknik itu punya prinsip, punya filosofi ya, yang kalau menurut Frim itu ya setidaknya ada 4 urutan nih ya. Minimal ada 4 besar ini. Pertama adalah safety-nya, yang keduanya ada benefit-nya, ketiganya ada the alignment of the pose atau shape, yang terakhirnya adalah art. Keempat hal ini, yang masing-masing orang itu, masing-masing guru itu prioritasnya beda-beda gitu. Dengan tahu 4 hal ini, Anda jadi tahu cara menyusun sebuah teknik ya. Oh itu maksudnya dari mana? Oh pasti dia nyusun tekniknya seperti ini gitu. Dari situ Anda bisa menyalahkan orang lain ya. Loh, menyalahkan orang lain bisa boleh gitu. Demi majunya pengetahuan kita boleh menyalahkan orang lain, itu salah gitu. Nah setelah menyalahkan orang lain, kita koreksi gitu. Tapi untuk menyalahkan orang lain, untuk mengoreksi orang lain, ya kita itu harus tahu the alignment of the technique, cara buat teknik gimana gitu. Ya, jadi nyusunnya itu gimana. Oke. Nah, tapi kalau Anda tahu prinsip dari sebuah teknik, filosofi dari sebuah teknik, Anda justru malah jadi kayak nggak gampang nyalahin orang lain, nggak gampang mengoreksi orang lain gitu. Kenapa? Karena lumayan melelahkan. Loh, kok melelahkan? Iya, karena kan kita harus kalau orang Islamnya istilah tabayun dulu, konfirmasi dulu gitu ya. Nah, kalau harus begitu kayak gue dapat apa ya harus melakukan sejauh itu gitu. Nah, sampai di situ ya udah gitu. Kalau Anda udah tahu semuanya, Anda boleh. Walaupun Anda hanya sebagai praktisi yoga, Anda boleh mengkoreksi gini. Gitu. Selagi Anda belum tahu tahu prinsip-prinsipnya ya, filosofi teknik itu seperti apa, mendingan
Balik lagi yang pertama atau yang kedua ya, bodoh amat atau hanya saling menghargai gitu. Nah, kalau Anda selalu memegang atau mengingat tiga hal yang saya jelaskan ini, minimal Anda itu sudah nggak merasa ada kontroversi lagi di sebuah perteknikan yoga. Kalau ada perbedaan, oke, Anda akan mau berusaha bodoh amat, atau Anda akan mencernanya, Anda akan memperhatikannya. Kalau Anda mau memperhatikannya berarti Anda harus menganalisis gitu kan, gitu. Kalau Anda malas menganalisis, mendingan ya udah. Gitulah. Kalau Anda sudah bisa menganalisis, di sana ada banyak sekali cara menyusun teknik gitu ya. Beda itu belum tentu salah kalau kita tahu caranya gitu. Dan menyalahkan itu tetap sah, teman-teman. Demi pengetahuan menyalahkan itu tetap sah. Tapi untuk sampai pada menyalahkan kita harus tahu gitulah. Nah, mudah-mudahan tidak pusing. Sebenarnya saya bisa menjelaskan yang lebih jauh ya. Cuman takutnya penonton ini kan bukan hanya seorang ini sebenarnya materi seorang pengajar gitu. Kalau ternyata penontonnya bukan pengajar, takutnya malah makin pusing. Udah gitu aja saya tutup ya. Mudah-mudahan Anda selalu menikmati sebuah latihan yoga baik sendiri maupun sama orang lain ya. Baik ikut kelas maupun latihan mandiri sendiri di rumah. Selalu enjoy, selalu rajin latihan. Saya Nas Umar, salam Fit to Freedom.